guys, what's up bro, what's up girls, apa kabar semua yang di rumah? Kali ini podcastnya Politeknik Negeri Cilacap menampilkan semua unek-unek dari mahasiswa yang ada di Politeknik Negeri Cilacap dari semua prodi ya. Akan kita bahas apa sih prodi-prodi yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, gimana sih kuliah yang ada di Politeknik Negeri Cilacap itu seperti apa. Nanti juga kita akan mendatangkan dosennya killer atau enggak. Nah kali ini akan mendatangkan satu mahasiswi kayak akan sudah tingkat akhir. Dia akan menceritakan semua yang ada di Politeknik seperti apa. Tidak lama-lama langsung kita ketemu dengan tararang. Bintang tamunya adalah Arsita. Ya betul. Kalau kalian sering lihat webnya Politeknik, dia pernah disebutin namanya Arsita. Arsita adalah mahasiswa dari prodi. Baik, kenalan dulu ya Bu ya. Kenalan dulu. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Arsita Nurisya Putri, mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap, jurusan D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan semester 8. Semester 8. Udah mau lulus ya, insyaallah. Aduh, gak berasa banget. Kemarin kayak masih jadi camaba. Betul sekali. Berarti sudah 4 tahun di Politeknik. Betul. Sudah tahu seperti apa kampusnya Politeknik ya? Sudah. Dari 0 sampai A dan A sampai Z, 0 sampai 10 udah tahu semuanya ya Mbak. Mbak Arsita, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan itu D4. Betul. Setara S1. Pertama kali ketika kamu daftar, kamu dari mana? Asalnya dari Pangandaran, Jawa Barat. Pangandaran, Jawa Barat. Terus motivasi kamu untuk kuliah di Politeknik kenapa? Karena dari SMA kelas 3 ya Bu, itu udah suka pelajaran kimia. Betul. Ya, jadi karena deket juga dari rumah dan melihat bahwa PNJ ini sepertinya unggul ya Bu ya. Iya. Dan ada prodi yang saya sukai juga, termasuknya ini kimia dan lingkungan. Jadi saya daftar di sini dan alhamdulillah keterima. Tidak pernah mencoba kampus lain? Pernah Bu. Oh pernah. Di mana? Kampus mana? Ada ya TIT gitu ya. Tapi diterima di kampus Politeknik Negeri Cilacap itu juga suatu kebanggaan dong. Betul. Bangga banget Bu. Karena ini sudah sesuai passion kamu berarti. Betul. Ya. Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Lebih ke kimia berarti ya. Dari awal memang suka kimia. Iya, tapi kimianya dapat, lingkungannya juga dapat Bu. Oh gitu. Ya, jadi lengkap banget. Lengkap. Pertama mata kuliahnya apa aja coba yang kamu ingat atau yang kamu seneng? Oke, untuk mata kuliahnya tentu banyak sekali karena udah sampai menempuh semester 8 ya Bu ya. Salah satunya beberapa di antaranya itu ada kimia analisis, ada pengendalian pencemaran air, ada pengendalian pencemaran udara, terus juga ada life cycle assessment. Itu salah satu beberapa mata kuliah yang saya sukai. Kimia analisis itu buat apa? Kimia analisis itu untuk semacam perhitungan ya Bu ya. Jadi itu juga mata kuliah sangat penting ketika termasuk di semester akhir ini. Karena di semester akhir ini kan di TWPL tuh luarannya itu harus produk ataupun alat ya Bu. Terutama yang produk itu kimia analisis ini sangat berperan penting karena perhitungan misal kita mengolah limbah ya Bu ya, mau menguji misal kadar Fe dalam limbah. Nah, itu salah satu metode pengujiannya itu menggunakan titrasi. Nah, titrasi itu kita pelajari di semester awal, termasuknya di kimia analisis itu. Oh gitu. Kimia analisis itu berarti untuk menganalisa ini kimia atau ini berbahan kimia atau beracun atau berbahaya gitu ya awal-awalnya. Paket lengkap gitu. Paket lengkap. Iya, oh gitu. Ada perhitungannya. Iya betul. Hitung-hitungannya, maksudnya hitung-hitungan matematika gitu atau kimia. Oh kimia. Iya. Aduh iya. Tapi kalau kamu memang suka kimia dan itu udah menyenangkan banget betul. Ya. Terus tadi apa setelah kimia analisis ada mata kuliah apa? Pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, life cycle assessment dan masih banyak lagi yang menarik. Tapi kamu nggak susah tuh pas pertama kali? Enggak sih Bu, alhamdulillah. Enak banget ya. Enak, iya. Oh ya. Ini TPPL itu luarannya untuk apa Mbak? Untuk menjadi apa gitu? Untuk TPL ini banyak banget luarannya, seperti misal di bagian HSSE. Iya, di K3-nya juga dapet. Terus di CSR-nya juga bisa Bu, karena ada salah satu mata kuliah di TPL ini termasuknya yaitu dinamika masyarakat dan tanggung jawab sosial seperti Oh gitu. Itu CSR ya berarti ya? Iya betul. Oh ya betul. Ini ngomong-ngomong ini juga informasi bahwa Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah satu-satunya prodi di Indonesia. Iya, betul sekali Bu. Betul ya. Biasanya kan teknik lingkungan, kesehatan lingkungan. Nah, ini
teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Kalian tahu sendiri kan yang namanya lingkungan ini kan sekarang udah banyak pencemaran ya, dari mulai air, polusi udara, tanah juga. Nah ini anak-anak TPPL ini untuk bisa mengendalikan itu. Iya, betul. Mengendali air kan, avatar. Ini juga nih ikut organisasi. Ikut organisasi. Contohnya ikut organisasi apa? Di sebelum-sebelumnya itu saya ikut FKMPI. FKMPI itu singkatannya? Singkatan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia. Wow, ikut FKMPI itu dari awal masuk? Iya, dari semester gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya ikut organisasi luar, Gerakan Mengajar Desa juga. Dan saat ini juga di semester akhir masih ikut Sobat Bumi Regional Semarang. Nah ini nanti yang saya ceritakan yang ini bagus banget informasinya. Nah ini ikut organisasi itu banyak keuntungannya, Mak? Banyak sekali. Betul. Sangat pasti ada pengalaman yang bisa kita ambil dari setiap organisasi itu apa sendiri. Contohnya yang kamu ingat apa? Yang benar-benar bisa ini nih, untung aku ikut organisasi, apa contohnya? Ini Bu, misal seperti yang kemarin itu ada kegiatan ini karena berhubungan juga dengan prodi saya TPPL. Itu waktu itu pernah ada penanaman mangrove di PLTU Adipala di sekitar situ. Nah itu salah satu program kerja dari FKMPI Jateng DIY. Jadi di situ teman-teman dari Jateng DIY dikumpul jadi satu untuk bisa menanggulangi atau mitigasi perubahan iklim. Salah satunya dengan cara penanaman pohon seperti itu. Oh gitu. Itu di mangrove-nya ditanami sendiri sama FKMPI? Iya betul. Dapat mangrove-nya dari? Beli Bu. Oh beli? Iya. Ada sponsorship gitu? Enggak, kami beli sendiri. Kamu beli sendiri? Iya. Wah, luar biasa ya. Terus itu sekarang kamu sering nengokin nggak itu masih hidup atau tidak? Enggak, harus ditengok dong, jangan maunya itu. Tapi itu bagus juga ya, salah satu ke lingkungan ya. Jadi poin plus hal-hal positif untuk lingkungan. Dampaknya juga luar biasa. Terus saya juga mau nanya tadi ini yang udah dikasih clue sama kamu bahwa kamu tuh sekarang masih mengikuti Sobat Bumi. Itu saya boleh cerita Sobat Bumi itu apa? Baik, Sobat Bumi itu salah satu organisasi sosial dan lingkungan yang mana itu naungan dari Pertamina Foundation atau perpanjangan tangan dari CSR PT Pertamina Persero. Yang mana Sobat Bumi ini itu salah satunya anggotanya penerima beasiswa Pertamina Foundation. Bu. Kamu penerima Pertamina Foundation? Alhamdulillah ya Bu. Angkatan berapa? Kalau di Politeknik ini berarti Angkatan 1. Angkatan 1, luar biasa. Terus apa sih keuntungan mengikuti beasiswa Pertamina Foundation? Selain dapat uang pastinya ya. Terus soal keuntungan pasti banyak banget ya Bu. Pengalaman juga. Jadi selain mendapat uang, kami juga para award Pertamina Foundation juga dibekali dengan capacity building, kemudian dibekali dengan harus melaksanakan aksi setiap tahunnya gitu seperti ya. itu. Aksi itu benar-benar ketemu interaksi dengan orang. Iya betul, itu salah satu baru ya. Betul. Salah satu cara kita untuk bisa berinteraksi, menambah relasi juga, dan itu sangat penting untuk kedepannya. Nah, beasiswa Pertamina Foundation itu berapa nominalnya? Boleh di-share dong ke teman-teman mahasiswa. Ini untuk motivasi mereka bahwa di Politeknik Negeri Cilacap itu ada beasiswa yang namanya beasiswa Pertamina Foundation. Terus dapat uangnya. Oke, saya sebutkan per bulannya aja ya. Sebutkan. Oke, untuk teman-teman semua ini sebagai motivasi. Untuk yang diperoleh itu per bulannya biaya hidup ini ada kenaikan dari angkatan saya Bu. 750.000 per bulan. Itu untuk biaya hidup. Kemudian yang kedua ada biaya untuk SPP atau UKT, yang mana biaya itu masing-masing pulau itu berbeda-beda. Untuk Pulau Jawa sendiri senilai 4 juta. Kemudian selain mendapatkan kedua keuntungan itu juga mendapatkan biaya praktik per tahunnya senilai 1 juta. Wow. Dan ada lagi Bu. Apa lagi? Ada uang untuk pelaksanaan aksi. Itu berapa itu? Per orangnya 750.000. Yang sebelumnya itu angkatan saya 500, angkatan kedua itu 750.000. Aksinya kamu biasanya apa? Jangan-jangan cuma buat jajan-jajan doang? Enggak dong Bu. Kemarin itu angkatan saya ya Bu ya, itu mengenai Merdeka Panti temanya. Itu aksi sosial ke Panti Asuhan Asalam Cilacap.
yang mana di situ kami secara 3 hari berturut-turut melakukan aksi dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Kemudian selain aksi yang di panti itu juga ada aksi Green Action di SD Tegal Kamulian, saya lupa SD berapanya. Di situ juga 2 hari berturut-turut untuk aksi mitigasi perubahan iklim. Kemudian selain itu juga di Tambak Reja juga pernah aksi peduli lingkungan juga ya, yang pungut sampah itu ya. Iya, Saya betul. pernah lihat story kamu karena saya ada K-Power stalking mahasiswa kita. Nah, ini salah satunya ya. Jadi Pertamina Foundation selain itu mereka juga harus melaksanakan aksi itu. Itu kamu bikin laporannya untuk Pertamina? Iya, betul. Dokumentasi gitu ya. LPJ-nya. LPJ-nya ada. Jadi tidak diberikan cuma-cuma, mereka juga butuh laporannya, bentuk nyatanya seperti apa. Karena kalian dikasih dana juga akan mereka bisa menjalankan bentuk nyata. Oh, luar biasa. Tadi UKT-nya 4 juta, kalau misalkan UKT-nya 2 juta, 2 jutanya masuk kantong. Jangan diomongin Bu, itu jangan diomongin. Nah, ini luar biasa. Terus ini anak mahasiswa baru juga perlu tahu nih, untuk Pertamina Foundation itu kan salah satu beasiswa yang didapat ketika menjadi mahasiswa aktif di Politeknik Negeri Cilacap. Kita kuotanya 10 ya. Iya, betul. Trik-triknya, masuknya, daftarnya, cari taunya, informasinya seperti apa dulu awal-awalnya? Oke. Dari awal untuk cari informasinya itu biasanya Pertamina Foundation ngasih info awalannya itu dari Instagram, bisa cek, bisa follow @Pertamina Foundation. Di situ nanti tiap tahun biasanya semester ganjil sudah gencar pendaftaran akun dari beasiswa itu sendiri. Bu. Biasanya kami kampus juga dapat surat resmi dari Pertamina Foundation karena kita Politeknik termasuk kayak stakeholdernya dia, jadi udah kerjasama gitu. Nanti kita dibikinkan surat bahwa ini ada kegiatan Pertamina Foundation, nanti kita share ke mahasiswa juga. Namun mereka mendaftarnya secara online secara pribadi gitu ya. Jadi kita hanya mengarahkan persyaratannya seperti apa, kemudian anaknya, mahasiswinya untuk bisa daftar secara online. Kemudian setelah Instagram itu kamu udah tahu nih daftar online, kemudian pendaftaran akun nanti akan ada email untuk login. Setelah itu nanti bakal tertera beberapa persyaratan yang harus diupload seperti IPK, kemudian ada IPK itu KHS ya kalau di sini ya. Kemudian ada esai, kemudian ada sertifikat pengalaman organisasi jika ada, wajib ya. Kemudian biasanya dari tahun ke tahun itu ada perubahan Bu. Jadi kalau angkatan saya itu tidak ada sertifikat bahasa Inggris. Kemudian dari mulai angkatan sekarang itu ada poin plusnya itu jika melampirkan sertifikat TOEFL misalnya itu ada poin plusnya. Oh gitu. Dan lain sebagainya Bu. Oh gitu. Nah esainya itu seperti apa esainya? Esainya dari tahun ke tahun juga berbeda. Tapi biasanya itu mengenai aksi sosial dan lingkungan. Waktu angkatan saya itu aksi recovery COVID-19 karena bertepatan dengan COVID. Iya. Jadi kamu bikin esai itu berapa halaman? 3 halaman ya. Kemudian kamu upload di webnya itu. Kemudian nanti kamu dapat informasi bahwa esai kamu diterima dan kamu bisa lolos untuk tahap berikutnya. Jadi penilaian itu tidak hanya dari esai tapi juga dari seluruh dokumen yang diupload. Diupload dari KHS ya. Mungkin dilihat dulu KHS-nya terus mereka aktif organisasi atau enggak mungkin ya. Nah, Arsita itu termasuk lolos tahap itu ya. Kemudian sampai dinyatakan diterima itu, habis itu tahapannya apa lagi? Setelah seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara. Setelah wawancara, kalau angkatan saya tidak ada FGD Bu, tapi setelah angkatan saya ini, angkatan 2 dan ketiga, ada fokus group discussion seperti itu. Jadi tahap akhir sebelum final itu ada FGD. Sedangkan saya hanya sampai di wawancara saja. Wawancara juga dari internal Politeknik dan dari pihak Pertamina-nya. Ya betul. Dari psikologi juga ada Bu. Ada psikologinya juga. Lumayan sekali ya itu, dan kita setiap tahun dikasih kuota 10, semoga tahun ini bisa bertambah. Cuman saingannya ya sama teman-teman kita ya. Dan salah satu memang syarat untuk jadi Pertamina Foundation tidak pernah mendapatkan beasiswa dari manapun. Jadi kita kalau sudah Pertamina Foundation tidak boleh mendapatkan beasiswa seperti KIP, berarti nggak boleh nih, PPA aja nggak boleh. Jadi hanya Pertamina. Itu dapatnya berapa kali Mbak? Maksimal 2 tahun Bu. Maksimal 2 tahun. Ya. Sampai kemarin Mama masih dapat nggak? Saya kan dapat semester 4 ya. 4, 5, 6, 7. Tapi itu udah mengcover, alhamdulillah udah mengcover semuanya ya. Wah, itu udah bantu orang tua banget, luar biasa. Tapi ada juga buat jajan, buat apa gitu ya. Kos di sini kan, kamu kos di sini. Iya, betul. Iya, luar biasa ya. Nah, itu salah satu yang pencapaian Mbak Arsita di
Politeknik Negeri Cilacap mendapatkan beasiswa Pertamina Foundation. Nah, yang lainnya nih Mbak, itu kan Pertamina Foundation tadi udah cerita. Saya lebih seneng ketika kamu tadi yang ngobrolin tentang mitigasi yang berhubungan dengan teknik pengendalian pencemaran lingkungan, mitigasi perbaikan lingkungan tadi ya. Mitigasi perubahan iklim. Iya, mitigasi perubahan iklim. Iya. Itu kamu ngapain aja sih contohnya kegiatannya? Oke. Tadi selain mangrove loh. Iya, itu kemarin nih seperti yang di SD itu ya Bu, aksi dari Pertamina itu kami mengolah limbah atau sampah yang dihasilkan oleh teman-teman di SD itu diolah, dibuat kerajinan seperti misal botol bekas dibuat pot, kemudian misal kardus bekas dibuat wadah tisu dan lain sebagainya. Itu bersama teman-teman yang dapat beasiswa Pertamina. Iya, betul. Oh, Bu. Gitu. Jadi ada kamu bikin kelompok nih sama teman-teman yang udah lolos beasiswa Pertamina Foundation bikin aksi itu. Iya, betul. Oh, gitu, luar biasa. Itu kamu bisa bagi waktu. Padahal itu kan bukan termasuk mata kuliah yang ada di kampus nih. Alhamdulillah bisa. Bisa ya, mungkin pas Sabtu Minggu kamu masih bisa. Iya. Saya mau nanya nih, IPK kamu berapa? Sebutkan. Jangan bilang 4 ya. IPK-nya berapa kamu? Alhamdulillah di atas 3,5. 3,5 luar biasa. Padahal sudah Sabtu Minggu kadang-kadang ada kegiatan aksi, tapi kamu tetap fokus kuliah ya, fokus di mata kuliah yang akan yang dipelajari di TPPL. Ini udah semester 8 nih, kamu udah sebentar lagi mau wisuda. Udah punya gambaran tempat kerja yang kamu incer? Sudah Bu. Sudah. Apa mana boleh didapat bocorannya dong? Saya boleh dapat bocorannya dong. Kamu kira-kira mau kerja atau mau menikah? Enggak Bu, kerja dulu ya. Menggapai mimpi. Iya, kamu punya gambaran? Inginnya di industri Bu. Di industri. Jadi memang industri itu memang butuh orang teknik pengendalian pencemaran di Pertamina. Amin. Iya. Jadi informasi juga Bu bahwa di TPPL ini juga lebih prospek kerjanya itu memang luas, tapi lebih bagus lagi itu di industri, karena kan di industri pasti butuh banget orang lingkungan. Betul. Iya, jadi HSE-nya juga butuh, K3-nya juga butuh. Betul ya. Jadi memang kalau di industri gajinya besar ya. Aku mau tahu juga nih, kemarin magang di mana? Magang di Pertamina Lubrikan Production Unit Cilacap. Ngapain aja pas magang? Magang di bagian saya penempatannya di bagian HSSE dan juga sambil mencari pengalaman di CSR-nya juga Bu. Oh, CSR-nya terus apa programnya? Program kerjanya seperti apa? Untuk mini riset kan kalau di Pertamina Lubrikan itu selain mengikuti kegiatannya di sana juga mahasiswa harus melakukan mini riset seperti itu Bu. Gitu. Jadi selain mengikuti kegiatan inspeksi kendaraan, inspeksi pekerja, kemudian ikut serta dalam pembuatan proper juga kami juga melakukan mini riset seperti itu. Gitu. Ini setelah magang tugas akhir kamu apa? Bikin apa? Tugas akhirnya sama nggak sama kayak magang? Tidak. Apa tugas akhirnya? Tugas akhirnya mengenai pembuatan adsorben, produk adsorben. Apa itu? Jadi adsorben itu suatu produk yang bisa untuk menjerap kontaminan dalam suatu limbah. Menjerap kontaminan dalam sebuah limbah. Iya. Limbahnya limbah apa? Limbah cair Bu. Oh, limbah cair. Iya. Jadi kayak misalkan air itu kan tercemar, kamu pakai alat untuk menangkap atau gimana? Bisa diceritain? Jadi limbah, misal limbah A, limbah cair A itu kontaminannya sangat tinggi, memenuhi di atas baku mutu ya Bu. Nah, setelah dijerap, dijerap itu istilahnya diikat ya Bu, diikat oleh adsorben ini, produk ini akan jadi turun nanti setelah diujikan lagi seperti itu. Jadi yang tadinya limbah cair A ini tidak boleh dibuang ke lingkungan, tapi setelah adanya pengolahan bisa dibuang ke lingkungan seperti Adsorbennya bentuknya seperti apa? Serbuk. Iya. Itu kayaknya kalau kayak perusahaan garmen gitu ya, mungkin itu kan itu bisa ya? Bisa. Pakai absorbennya itu. Iya. Oh, nah ini bisa saya jual besok nih. Ini bagus nih penemuannya ya. Itu tugas akhirnya kamu sendiri atau dengan teman yang lain? Ada kelompoknya? Kalau tugas akhir memang sendiri-sendiri. Tapi di TPPL bisa berdua Bu. Tapi berdua ini bukan berarti sama banget. Enggak. Harus ada yang beda gitu. Jadi variabelnya diceritainnya tentang apa gitu ya. Iya betul. Saya berdua tapi memang sendiri-sendiri. Udah apa? Seminar? Belum Bu. Belum, baru punya. Enggak, sebentar lagi seminar. Oh, berarti kamu udah bikin ini laporan dan lain-lain. Sudah, cuma Bu. Tinggal sidang saja. Iya. Sidangnya rencananya kapan? Dengar-dengar sih
akhir Juli ataupun awal Agustus. Ya. Tapi kamu target wisuda tahun ini? Iya, insya Allah. Iya dong, masa wisuda tahun depan Bu. Iya, saya doain semoga tugas akhirnya lancar, kamu juga bisa mendapatkan nilai yang bagus, bisa wisuda tepat waktu dan bisa mendapat karir impian kamu. Tadi ngincer di perusahaan mana? Nah, kita juga di Politeknik Negeri Cilacap ada beberapa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nanti kamu bisa ikutan hari ini di kampus. Kalau mungkin saya sih ngasih trik ke kamu ya, sebelum ini udah sidang kamu sudah mulai punya inceran nih gimana apply di sana, riset dulu perusahaannya seperti apa, gaji dan lain-lain, karena saya lihat kamu punya potensi di situ ya. Sudah mulai jual diri nih ibaratnya. Jual diri dalam arti apa? Jual diri dalam arti yang lain, maksudnya bukan yang gitu-gitu ya. Jadi kamu sudah bisa menjual diri. Jadi mulai riset nih perusahaan seperti apa gitu. Oh ya Mbak Arsita, terima kasih banyak nih waktunya. Kita udah ngobrol panjang lebar karena kita terbatas waktunya. Tetapi saya kepengen kamu ngasih statement atau pernyataan atau kalimat buat mahasiswa baru nih ketika mereka memilih teknik pengendalian pencemaran lingkungan. Oke. Pesan buat teman-teman semua, apapun itu prodinya, apapun, jalani prosesnya, nikmati dan ambil peluang itu, jadikan peluang menjadi suatu kesempatan untuk berkembang lebih baik. Karena ada pepatah ya Bu, kesempatan tuh tidak datang dua kali. Jadi apapun yang ada di depan kalian, hadapi, jalani dan jangan lupa syukuri. Hadapi, jalani dan syukuri. Itu kata yang hari ini, quote hari ini dari Mbak Arsita. Mbak Arsita boleh share dong Instagram. Jangan-jangan punya Instagram? Punya dong. Instagramnya apa nih? Biasanya mahasiswa baru tuh nanya Instagramnya, mau nanya-nanya langsung gitu. Oke. Instagram saya jangan lupa di follow @arsita_nrzk__. Oke, nanti bisa diulang ya, di reward di bawah ini. Oke, gitu aja mungkin Mbak Arsita ya. Terima kasih banyak waktunya. Ini ilmunya luar biasa. Saya juga nggak pernah tahu tuh yang namanya teknik pengendalian pencemaran. Sama mahasiswa baru juga mungkin tidak tahu seperti apa sih D4, teknik pengendalian pencemaran lingkungan yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, yang katanya satu-satunya prodi di Indonesia tentang lingkungan ini. Nanti mereka sudah sedikit punya gambaran. Kalau mau tahu lebih banyak silahkan kontak Mbak Arsita atau DM di Instagram PMBPNC gitu. Oke. Tetap berjuang, tetap nggak boleh patah semangat. Masih ada gelombang kedua Politeknik Negeri Cilacap nanti sampai dengan 22 Juli. Dari saya cukup sekian, Mbak Arsita. Cukup sekian juga dong. Cukup sekian. Oke. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye.